Kalau kata Sundanya mah taraje. Tangga. Yang taraje. dari kayu ya. Di atasnya itu mayit. Mayat? Apa ancaman atau enggak? Menyampaikan, cuman dia bilang si neneknya pakai bahasa Sunda, bilang sambil nangis tuh. Jang, cina, entong gara randeng. Jang, entong gara randeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para di luar nalar, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat sentosa, tidak kurang sedikit pun. Kembali lagi bersama gua Abo di channel Cerita di Luar Nalar. Di segmen Dismiss kali ini kebetulan kita kedatangan tamu yang jauh-jauh dari Subang ke Bandung mungkin ya, untuk menceritakan pengalaman atau paranormal experience. Waktu itu saat liburan mungkin ya. Liburan. Boleh dikenalkan dengan siapa? Aeng. Panggil aja Eng. Oh, panggilannya Eng. Biasanya Itu dipanggil Eng. nama asli apa, nama panggilan? Samaran, Bang. Oh, nama tongkrongan mungkin ya. Kang Aeng nih, selamat datang di Cerita di Luar Nalar. Boleh diceritain nih, apa sih paranormal experience yang terjadi waktu itu pas liburan mungkin ya? Iya, pas liburan. Gimana sih dari pertama perencanaan nyampe kejadian itu terjadi, gimana tuh? Jadi pertamanya gini Kang Abo, kita kan janjian nih pas sama teman-teman mau ke mana, ke pantai tahun baru rencananya mah, anak baru. Cuman kan apa sih kendalanya teh macet, jadi diundur, jadi sudah tahun baru berangkatnya gitu. Oh, jadi mungkin bisa dikatakan Kang Aeng tidak merayakan tahun baru di pantai, mungkin nggak umum kayak orang, macet-macetan gitu kan, terus pesta kembang api di pantai. Takutnya keburu deh, jadi mending cari aman aja lah. Jadi setelah pergantian tahun barulah Kang Aeng sama rekan-rekan berangkat. Oh iya. Terus gimana tuh? Dari kita janjian dari Subang berangkat. Pantainya nggak di pantai daerah selatan lah. Oh iya. Masih tahu lah. Nah, berangkat, pokoknya pas malam-malam di perjalanan kan kita sama teman-teman lah pasti ada bercanda kayak gitulah. Iya, kira-kira itu apa sih, malam-malam itu jam berapa tuh, masih? Masih jam 11-an lah, jam 11 malaman lah. Jam 11 malam masih di jalan? Iya, masih di jalan, belum nyampe itu tuh. Emang berangkat jam berapa bisa di jalan? Berangkat sore jam 4:30-an. Oh, mungkin nyampe pantai sekitaran subuh atau pagi subuh, ya? Subuh. Iya. Jadi pas di tengah-tengah jalan nih, di apa sih kayak yang jalan totowang kayak gitu, jalan sepi, jalan yang pas mobil. Oh iya, cuman pas mobil. Iya, hutan, kiri kanan hutan itu. Kiri kanan hutan. Nah, pas di jalan sepi itu, jadi kita tuh berangkat 9 orang, Kak, di mobil. Jadi mobil yang 3 baris, Jom. Oh, yang mungkin itu buat 8 seat mungkin ya, cuma dipaksain aja ya, biasalah kalau anak-anak muda lah. Iya, kan banyak kan teman-teman. Nah kan gitu, kita teh di tengah-tengah jalan yang sepi itu teh kan takut nih, pada takut. Sambil bercanda aja sambil bercanda kata barudak lah teman-teman. Apa tuh cina, pantun-pantun aja cina, yang ngeledek gitulah. Oh, jadi balas-balas pantun. Iya, balas pantun. Nah, pas udah mulai rame nih di mobil, di dalam mobil teh rame, berisik lah pokoknya mah. Yang di belakang jok paling belakang. Iya, jok paling belakang. Teh bilang si teman teh, kata kalau bahasa Sundanya mah, "Oi, entong heureuy ieu mah serius." Oh. Tai kita teh dah yang di tengah sama supir tuh, yang di depan teh nggak dihirau. Jadi nganggapnya mungkin nganggap bercanda ya, masih karena waktu itu kebetulan pastinya lagi bercanda lagi rame-ramenya jadi mobil. Yang nggak didengar yang di belakang mah pas teriak meureun, "Woi," cenah. "Serius ieu mah lain heureuy," cenah. Pas sepi nih, jempling pada diem, nangis si temen teh lagi nangis, suara nenek nangis teh. Suara nenek? Iya. Itu kesurupan. Cowok apa cewek?
si cowok yang nyuapnya cuma suaranya jadi iya, jadi kayak iya suaranya. Itu maksudnya di jalan yang sepi. Iya, di jalan sepi itu sekitar jam 11 malam. 11 malaman lebih. Kiri kanan hutan. Iya, hutan. Itu apa enggak ada rumah, enggak ada apa kan? Oh, itu misalkan kalau nggak ada rumah itu ada pengendara lain gitu ya? Enggak, sepi, sumpah sepi. Oh, jadi cuma mobil kita doang. Oh, di situ teh. Oh, ngeri juga ya. Nah, pas si teman itu bilang teh, "Woi, cenah. Geus heula eureuna geus heula cenah." Pas kita diem, pada nengok ke belakang. Iya, lagi nangis. Suaranya nenek-nenek? Iya. Oh, itu di situ teman-teman nggak ada yang bisa nyembuhin. Oh, jadi bingungnya tuh. Oh. Ya, nama apa sih anak muda mungkin ya, mana tahu hal-hal yang begituan mungkin ya, apalagi anak-anak milenial lah mungkin ya. Nah, terus pas waktu itu tuh abis nangis itu ada biasanya nih kalau orang tua yang masuk biasanya kan kalau saya lihat-lihat itu menyampaikan sesuatu. Iya, emang itu juga. Apa ancaman atau enggak menyampaikan, cuman dia bilang si neneknya pakai bahasa Sunda bilang sambil nangis tuh. Yang cenah entong gara randeng. Yang entong gara randeng. Buat balat-balat yang nggak tahu tuh entong gara randeng itu jangan pada berisik. Jangan pada berisik waktu itu pas teman Kang Aing itu kesurupan mungkin ya, bilangnya nenek itu jangan pada berisik kayak gitu. Terus gimana tuh? Ya pas bilang kayak gitu teh, oh iya mak cenah, kata baru date, iya mak maaf cenah, nyajang omatnya cenah tong gara randeng tong ngagandengan di dia bisa dicelakakeun. Oh, jadi kalau mungkin peringatan ya, lebih ke peringatan. Emang baik kayak menyampaikannya baik. Jadi peringatan supaya kita tuh maksudnya di sekitaran situ jangan berisik. Kalau kita berisik akan ada yang mencelakai mungkin. Iya. Oh, iya. Habis itu lama itu teh Kang, kita tuh nyari rumah ya atau warung lah gitu nggak ada. Sumpah itu teh masih belum keluar itu. Belum sih, nggak ada yang bisa kan teman-teman. Iya, jadi terusnya nangis gitu. Iya, nangis weh. Udah nyampein itu mah nangis. Oh, udah bilang kayak gitu terus nangis. Nangis. Oh. Terus gimana tuh kalau? Ya, teman-temannya cuma bisa diam di dalam mobil, diam. Nah, pas di depan ada satu kayak warung yang tempat istirahat supir-supir truk lah, satu itu. Oh, jadi kayak warung remang-remang. Ya, bukan remang-remang, warung peristirahatan lah. Iya, buat supir-supir yang lewat ke sana mungkin ya. Terus gimana tuh? Kita berhenti. Nah, pas berhenti mau minta bantuan yang minta bantuan yang bisa nyembuhin lah, yang bisa nyembuhin ngeluarin. Pas mobil berhenti, kita nengok lagi ke belakang teh udah nggak ada si neneknya, nggak bilang apa-apa lagi, udah nggak ada, udah sadar temannya juga ya. Udah sadar. Nah, kita tuh udah takut mau ngelanjutin perjalanan takut berhenti. Istirahat di warung itu teh, istirahat dan sambil ada yang mau tidur juga. Nah, pas ngopi-ngopi sambil ngerokok nyantai mungkin lah, ngopi sambil bilang lah tong kemalin anteng ngerina. Jangan keterlaluan nih buat balap yang nggak tahu kemalinan itu. Jangan keterlaluan mungkin bercandanya gitu ya. Nah, pas ada satu teman nih, kan kita tuh itu teh ada yang lagi pada tidur nih kan. Oh, di warung-warung itu teh. Oh, lagi pada istirahat lah. Iya. Si temen tuh kayak warungnya tuh kayak gimana ya, kayak panggung gitu lah. Kayak panggung rumah-rumah zaman dulu mungkin ya, bilikan gitu. Oh, amben-amben kayak gitulah. Nah, si temen tuh kayak yang ada yang ambil kaos kaki, mau ngelepas kaos kaki gitu. Oh, jadi nunduk gitu ke bawah. Iya, nunduk. Pas ngelihat di kolong-kolong meja yang tempat buat kita tidur tuh banyak senjata tajam itu tuh di warung. Oh, jadi kayak kebetulan mungkin ya kalau dari cerita Kang Aing di sana nggak ada rumah atau bangunan lain selain itu, dan di sana juga banyak senjata tajam. Oh, itu mah udah double kill mungkin ya. Pertama kita mengalami teman yang tadi kerasukan, terus pas kita berhenti niatnya mau minta tolong, malah tempatnya juga kayak gitu. Kayak gitu. Bener. Tapi si teman juga nggak langsung bilang kayak ada barang ini enggak. Jadi bilangnya teh pelan-pelan gini ke si teman itu lagi. Mungkin biar teman-temannya juga nggak panik, takut ada si bapaknya ngedengar ini. Ngerti. Jadi bisik-bisik lah bilangnya teh. Ada yang
lagi tidur juga dibangunin langsung ayo kita berangkat gitu. ya. Perasaan karena mungkin udah kayak enak juga mungkin gitu ya. Pada kenapa lah. Ya kalau dibanding-bandingin gitu bukan masih mending sih, maksudnya kalau dibanding-bandingin masih mending kita mengalami paranormal experience gitu ya daripada kita ketemu sama orang-orang yang mau jahat sama kita. Mending ketemu sama yang goib tapi jangan ya dua-duanya jangan lah. Nah terus habis itu ya kita lanjut lagi pas udah bilang ke teman-teman sambil bisik-bisik udah nyampein semuanya. Ya udah yuk paksain cabut lah gitu. Tapi pelan-pelan, nggak bercanda-bercanda kayak sebelumnya. Tapi nggak ada nyampe ada ancaman atau kayak enggak ya kita baik-baik lah langsung bayar kopi hitung bayar. Waktu itu tuh di sana ada berapa orang tuh selain teman-teman mungkin yang jaga warung itu ada berapa orang? Cuman bapak-bapak ada 3 orang. 3 orang bapak-bapak? Oh, tapi kan kalau misalkan dibandingin 9 orang sama 3 orang, ya kalau mereka pegang senjata tajam kan beda lagi ya. Nah, abis itu lanjut lah mungkin perjalanan. Lanjut di perjalanan. Langsung subuh nyampe ke pantai itu subuh. Subuh. Sekitaran jam berapa tuh subuh? Subuh nggak subuh banget sih Kang. Ya jam mau pagi jam 5:30 lah. Oh 5:30 baru nyampe ke pantai mungkin ya. Kita langsung sarapan lah di tukang bubur. Kita sarapan tukang bubur. Ada nenek-nenek serem nyamperin. Padahal itu udah pagi gitu. Iya. Pas lagi makan bubur. Ada nenek-nenek nyamperin. Maksudnya nenek-nenek serem itu? mukanya semua. Maksudnya nenek-nenek itu orang gitu? Iya orang. Nyamperin di kita. Kita juga nggak berani kan ngelihatnya, ada serem mukanya. Jadi random aja gitu tiba-tiba nenek-nenek itu nyamperin kumpulan lagi teman-teman kalian lagi sarapan. Lagi nyamperin. Terus gimana tuh bilang nanya ini dari mana? Nanya gitu. Iya. Dari Subang nih. Kita baru datang. Nah teman-teman dari Subang. Oke, juga di Bandung. Kirain dari Bandung mungkin ya. Kalau bahasa Sundanya mah gitu. Mau dari Bandung mah kade. Soalnya sih saya juga pernah dengar nih, nggak tahu benar nggak tahu enggak mitosnya. Kalau orang-orang Bandung nih datang atau ke pantai-pantai selatan itu ya harus hati-hati sih. Mitosnya kayak gitu. Saya pernah dengar kalau mitos itu. Makanya mungkin ada gak tahu sama banyak, gak tahu enggak, cuman pernah dengar gitu mitosnya kayak gitu. Kebetulan kalau di orang-orang Bandung datang ke pantai-pantai selatan itu harus hati-hati. Tapi kalau orang Subang nggak tahu. Nah terus gimana tuh abis itu? Ya kita cuma bilang ke nenek, kita dari Subang kok nek. Ya nggak akan macam-macam dah di sininya juga gitu. Abis itu pergi lagi? Udah pergi lagi udah bilang gitu. Abis bilang gitu langsung pergi lagi? Bilang gitu kan kita bukan dari Bandung udah pergi lagi sih neneknya. Nggak tahu nggak dikasih bubur gitu sama kita jadi pergi lagi. Nggak tahu mau disuapin. Iya. Terus abis itu kita beres makan nyari penginapan. Ya, kita kan belum pada tidur ya kan. Buat istirahat. Supir ya. Nah pas udah pada di mobil nih. Nggak kaca nggak pada ngebuka, nutup semua pakai AC. Tapi tiba-tiba langsung bau bangke di mobil. Jadi kacau. Apa sih berselang dari sarapan terus kita cabut nih. Iya, nyari penginapan. Cabut padahal kaca semua tertutup pakai AC dan kalau misal di mobil tuh biasanya ada pewangi kan? Iya. Ada pewangi. Tapi baunya cuman menyengat gitu baunya. Nyengat banget. Itu karena ada bangke apa gimana? Enggak. Jadi pertamanya tuh gini. Bau nyengat kan. Kata barudak teh. Kata teman-teman nih, bau naon euy cenah, bau naon. Bauna kieu bau bangke, ieu mah bau bangke cenah. Dibukakeun lah kaca teh. Kaca dibukain. Bau makin bau kan, makin bau. Semakin kita maju semakin bau makin banyak teh malah makin bau. Nggak lama pas di sebelah kiri ada tuh kayak tangga kayu. Kalau kata Sundanya mah taraje. Tangga. Taraje. Dari kayu ya. Di atasnya tuh mayit. Mayat? Iya. Mayat orang.
Itu maksudnya mayat orang tergeletak gitu iya, aja? di atas itu, di atas kayu, tangga kayu itu. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang kayak tandu ngurusin. mungkin, Iya. mungkin ya buat ngangkat orang Iya. yang cedera atau meninggal. Itu nggak ada. Nggak ada orang, sepi. Itu didiamin kan itu mayat. Didiemin aja. Iya. Aneh. Nyampe bau bangke yang menyengat juga didiemin. Si mayat itu. Iya. Ya kita juga nggak langsung berhenti lah, nggak takut lah, langsung. Oh cuma nengok gini doang Iya, gini ya. mayat kembung, udah kembung si badannya juga. Oh. Kayak yang ke bawah. Itu masa nggak ada orang gitu yang Iya, nggak ada. yang nunggu gitu apa Nggak ada, sumpah nggak ada, sendiri. Jadi mayat tergeletak bau bangke kemana-mana Iya, didiemin. diam ya. Oh. Abis itu Kita langsung cabut lagi, nyari penginapan, nemu, beres, pokoknya beres. pembayaran segala mungkin ya ke penginapan. Siap-siap langsung ke warung ngopi sambil cerita itu ada mayat, ke warung teh ke yang punya warung. pengen Gimana cerita. tuh kata si ibu, emang bener mayat apa? Iya emang mayat, kata si ibu teh bilangnya gini. Iya emang gitu kalau di sini kayak adat lagi lah. Jadi kalau emang ada mayat dari orang luar kita nggak mau ngurusin, jadi suruh keluarganya yang datang langsung. Tapi mungkin konfirmasi keluarganya mau. Udah itu teh udah, cuma ada. nunggu tinggal dijemput. Jadi nggak orang sana mah nggak nggak pernah disimpan di rumah. Nggak di pos penjagaan. Iya udah di pinggir pantai. Yang anehnya sih itu. Aduh ngeri. Terus itu apa sih maksudnya? Abis itu emang masih kecium nggak tuh bau bangke itu nyampe? Ya kalau di villa kita mah udah enggak. Oh udah ada jarak. Ya ada jarak ya, kita juga nggak mau lah dekat sama bau kayak gitu. Itu orang mana tuh kalau ada info tuh mayat yang waktu itu? Ya pas nanya ke si ibu warungnya orang Bandung. Orang Bandung? Orang Bandung. Jadi nanya ke si ibu tuh itu tuh berdua yang ke bawah ombak. Oh yang bawah arus. Oh. Jadi ceritanya tuh gini kan si ibu teh, itu teh kan pas tahun baru. Oh pas malam tahun barunya. Iya, pas tahun baru kejadiannya teh. Dia tuh pada berenang, kan ombaknya teh lagi naik. Lagi pasang. Iya lagi pasang. Kata nelayan tuh bilang jangan terlalu apa sih? Ke tengah. Iya jangan terlalu ke tengah. Ya enggak pak, enggak ada. Ngeyel, udah dibilangin ngeyel. Bisa udah biasa, kata si Bodak kata. Nah pas terlihat nggak lama dari situ teh udah banyakan itu teh, cuman yang hanyut dua yang si teman-temannya laporan ke tim SAR mungkin ya yang diusin. Cuman dimarahin itu teh ke si nelayannya gitu teh. Iya pasti orang mesti omongan ulah ke tengah cina gitu ngomongnya teh. Jadi malah dicarekan. Oh udah dibilangin jangan ke tengah tapi ngeyel gitu kan. Malah dibilangin kata si ibu warung. Cuman ngeri aja gitu kan, waktu udah bau bangkit terus kita ngeliat mayit tergeletak diam aja gitu, gak ada yang ngurus apa. Iya itu yang ngerinya. Gak ada yang ngurusin. Nah abis itulah biarin lah itu mungkin ya. Setelah itu ada cerita apa lagi nih setelah itu? Ya kita pas malamnya di situ. Oh jadi pas nyampe pagi istirahat, lalu pas hari itu menjelang malam mungkin. Biasalah kalau sama teman-teman lah pesta-pesta kayak gitu. Kopi-kopi dingin lah gitu. Kenakalan remaja mungkin ya waktu itu. Udah pada kalau kata orang Sundanya mah tarik lah. Udah hype mungkin ya, udah hype. Udah pada tarik lah. Terus gimana? Pada joget-joget di mobil, nyalain musik kenceng, joget di depan villa tuh. Wah, udah kacau sih, udah berisik banget kan. Pas nggak lama, yang satu temen keluar nih, busa. Buddha. Buddha. Kayak Ode mungkin ya. Kayak Ode. Oh, itu emang Ode mungkin? Enggak. Emang dia suka kayak gitu kalau kita juga suka panik. Terus kita maksudnya Kang Aing tuh gimana tuh pas abis itu? Ya panik lah ngeliat teman yang kayak gitu, takut kenapa Ya, kan. pasti lah. Ya, jadi kita dibawa ke villa dulu semua, ke dalam villa yang sebagian ke kamar mandi, yang bebersih lah biar bersekam gitu. Iya. Cuci muka sebagian ya, pas seger lagi, seger lagi. Nggak lama, yang sebelumnya kemasukan si nenek
Oh, yang pertama iya di mobil itu kemasukan lagi di villa. Di kamar mandi? Iya di kamar mandi. Itu langsung? Itu mah galak kan, iya. Sumpah galak itu. Maksudnya langsung? Kamu nggak bisa dipegang sama banyak kan? Langsung masuk apa ngelihat dulu apa gimana tuh? Ini saksinya kan saya ya, saksinya. Saya tuh lagi bersih lah ya, bersih. Oh, bareng iya, bareng di kamar mandi. Sama dia tuh bareng bersih. Dia bilang, kirain ke saya ya kan. Ulang ada deketan ke itu aja, ngomong gitu. Bilang kayak gitu, ulang ada deketan ke itu aja. Kayak yang ngelihat dia teh. Padahal itu cuma berdua dan itu nggak bilang ke Kang Aing gitu? Enggak. Ya Abi lagi ini kan, lagi bersih. Kaget kirain teh ke Kang Aing mungkin ngomong, padahal ngomongnya ke sisi yang lain yang nggak ada siapa-siapa. Iya. Oh. Langsung kaget tiba-tiba lah langsung beda dari bicaranya ke jadi Jawa. Marah itu mah marah banget. Ngamuk kayak yang keganggu lah intinya. Karena mungkin ya sih pilanya serem kan, jadi kayak yang bukan tembok lah, kayak yang kayu-kayu gitu. Oh iya sih, kalau kayak rumah-rumah zaman dulu mungkin ya mungkin biasa kosong, biasa sunyi gitu, tiba-tiba ada kegaduhan, ada keramaian, mungkin ya pasti ngerasa ganggu. Abis itu tuh gimana tuh? Abis masuk ya, lah mungkin marah-marah itu ya. Si yang kemasukannya tuh marah-marah pakai bahasa Jawa, kita nggak ngerti bahasa Jawa. Marah-marah orang Sunda nggak ngerti. Ngamuk kan gitu, dipegangi sama banyakan juga. Wah nggak kewalahan lah. Oh jadi hampir mungkin waktu itu 8 orang mungkin yang megang ini? Iya 8 orang. Itu langsung yang sebagian keluar minta bantuan ke warga sekitar mungkin ya. Siapa tahu ada yang bisa tuh gimana mungkin. Tapi di situ ada kejadian yang lucu kan teman-teman lagi pada ini tuh ya, ada yang kejadian, ada yang lucu di situ. Jadi gini ceritanya tuh, pas dibawa ke kamar, dari kamar mandi itu dibawa, bilang megang ini nih, megang apa sih, jempol kaki. Oh iya soalnya kan kalau apa sih katanya kalau kesurupan pencet gitu kan di jempolnya kan. Ya katanya mitosnya gitu, kalau ada yang kesurupan pencet jempol kakinya dan juga keluar lagi. Teman kayak gitu mana tahu mitos. Pegang kakinya pencet keluar sih ibu tuh orang cina tong wanianan asuh. Wah kayak yang berantem sama itunya teh dilawan kan yo. Wah gak lama keluar sih tidur kan sambil megang. Tidur coba tidur sambil megang kakinya tidur. Itu dari sambil awal marah-marah itu tidur. Sambil tidur. Sambil masih dipegang kakinya tidur itu si teman. Itu apa sih? Gak kuat kayaknya itu. Gak kuat, coba itu gak kuat. Jadi abis marah-marah langsung jep aja gitu tidur. Iya, Ayah gue gitu. Ininya tetap aja namanya masih kemasukan. Ininya malah tidur ya. Parah, berarti udah high gitu. Ada yang inilah yang bisa lah, yang bisanya nyamperin warga sekitar ya, yang warga sekitar nyamperin. Si teman ngasih kayak gini nih Pak, air buat ya dibaca-bacain. Iya baca-baca doang. Iya mana-mana baca-bacain sama si bapaknya tuh. Pas dikasihin si aku aja teh kosong kan. Dibacadain sama teman-teman kan, parah kan ya. Udah lagi pada gitulah, teman lagi kayak gitu juga malah dibacadain coba. Ya kita juga di situ teh campur takut sama lucu gitu kan. Jadi si teman tuh niatnya mungkin inisiatif mungkin ya, ngasih mungkin udah dibacain tapi nggak dikasih air gitu. Jadi aku gelas di kayak gini ngasih dibacain pasti nggak ada, ini mana nggak ada pada ketawa di situ kan. Tapi itu nggak apa-apa gitu. Nggak jadi bercanda sih itu. Jadi mana tuh Asmina aja namanya. Dikasih lah air yang memang ada airnya. Kasih doa mungkin. Kasih doa. Tapi tetap kan susah itu keluar marah-marah. Udah dibacain doa juga. Ya kayak yang keganggu itu tempatnya. Memang kita berisik banget itu. Iya. Terus abis itu selang beberapa jam masih nggak keluar juga? Enggak. Udah pakai kemenyan, nyalain kemenyan, dikasih kopi, rokok. Masih lama keluarnya juga. Sambil dipegangin dah ngamuk. Ini ngamuk kayak yang mau pergi. Oh. Ya mungkin karena keganggu juga ya.
Dia bilangnya tuh ngomongnya bahasa Jawa sih, jadi kita nggak ngerti ngomongnya ngomong apa. Tapi itu nggak keluar apa gitu? Bisa keluar itu. Akhirnya kan. bisa keluar tuh gimana? Jadi si bapaknya teh masuk dulu ke mobil, nggak dibilang itu nyembuhinnya teh. Bawa air lagi di mobil. Jadi mobil tutupin semua sama dia teh. Dalam mobil sendiri. Nyalain rokok sama kemenyan di dalam mobil. Nggak lama. Barulah mungkin dari sana ada plastik kasihin langsung sembuh. Habis itu ada kejadian apa gitu? Ya alhamdulillah sih dari situ pada kapok kan. Iya. Langsung. Pasti sih. Dari perjalanan kejadian. Udah langsung kapok. Jadi itu alih-alih kita liburan itu mau seneng-seneng. Iya, malah kejadian kayak gitu mungkin. Aduh, cukup menarik juga kali ini ceritanya. Nah, nggak mau lagi lah kayak gitu. Siap. Tapi boleh liburan nih, cuman harus kita sebagai tamu nih ke salah satu rumah atau tempat-tempat yang asing mungkin bagi kita, ya kita harus sopan, pertama salam, salam sapa lah. Nah, buat balad-balad juga pelajaran itu, jika balad-balad berkunjung atau bermain-main jangan keterlaluan dalam bercanda, jangan sompral dan selalu permisi, karena kita hidup di dunia ini itu berdampingan dengan mereka. Bahkan buat balad-balad yang menonton itu, di samping balad-balad ada sesuatu mungkin dan di sekitaran kita juga bisa jadi. Terima kasih buat Kang Aing untuk ceritanya dan sudah datang bersedia menceritakan paranormal experience di cerita di luar nalar. Buat balad-balad juga terima kasih sudah menonton video ini. Jika tidak mau ketinggalan video-video kami selanjutnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.